dan dunia Islam. Masuk dalam program Sorotan Dunia Islam ya. Ini kita sudah bersambung dengan Ustadz Wildan Hasan dan kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Wildan Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Bay, sehat? Alhamdulillah Ustadz, bagaimana rekan-rekan di MUI Ustadz? Alhamdulillah kita terus berkhidmat untuk umat, Bang Bayu. Baik, Ustadz, di SD kali ini kita membahas tentang apa nih, Ustadz? Jadi kemarin kita ada pertemuan dengan Pak PJ Wali Kota dan semua unsur pemerintahan beserta saudara-saudara Muslim maupun saudara-saudara Kristen ya terkait dengan kasus intoleransi, keributan ya, keributan. Okay. Keributan di antara warga berkaitan dengan kegiatan peribadatan salah satu umat beragama di wilayah Perumnas 2 Kayuringin, Bang Bayu. Oke. Nah, Ustadz Wildan Hasan, Bekasi merupakan banyak sekali ini warga masyarakat yang berbeda agama. Nah, kira-kira menurut MUI sendiri aturan bahwa pendirian rumah ibadah pun memang ada aturannya, mau itu Islam, Kristen dan sebagainya. Nah, menurut Ustadz Wildan sendiri, seperti apa sih ramuan yang cocok ya untuk Bekasi ke depan lebih baik agar hal-hal seperti ini juga tidak terjadi? Artinya begini, ketika ada sekelompok umat melaksanakan ibadah pun harus di tempat yang benar, yang sudah ditempatkan ataupun sudah direstui oleh pemerintah begitu, tidak melanggar. Kemudian sebagai warga juga harus memiliki sifat mengingatkan secara benar begitu, Ustaz Wildan. Iya. Jadi kemarin pertemuan itu menghasilkan beberapa poin ya, yang pada intinya adalah kedua belah pihak saling memaafkan dan menganggap kasus ini selesai dan tidak berlanjut ke ranah hukum begitu. Yang pertama yang kami sampaikan kepada peserta musyawarah pada saat itu ya, dari unsur tokoh umat Islam, mewakili umat Islam di Kota Bekasi, bahwa kita mendukung dan mendorong pemerintah Kota Bekasi untuk menyelesaikan kasus tersebut secara adil, secara bijaksana, sesuai dengan hukum. Yang kedua, kita menuntut agar sanksi dan pemberian hukum jika itu memang harus dilakukan, itu tidak diskriminatif. Kalau ASN pemerintah Kota Bekasi yang dituduh ya sebagai intoleran karena dianggap mengganggu ibadah dan doa satu umat agama tertentu, umat Nasrani di wilayah tersebut, maka oknum dari pelanggar aturan pelaksanaan ibadah dari umat Nasrani pun harus dihukum karena faktanya dan datanya serta kesaksian memang terjadi pelanggaran hukum, terjadi pelanggaran aturan terkait dengan rumah tinggal yang dijadikan sebagai rumah ibadah, sebagai gereja, dan itu dilakukan secara khusus setiap hari Minggu terjadi kegiatan ibadah kebaktian. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa kita menganggap ibu atas nama Ibu Masriwati ini yang viral di sosial media, yang beliau menyampaikan kekecewaannya, keresahannya di lokasi, karena memang rumah yang dijadikan tempat ibadah itu berdampingan langsung dengan rumah beliau, dan itu berlangsung sudah cukup lama, dan prosesnya sebenarnya sudah di kelurahan, sudah di kecamatan, berlangsung lebih 3 bulan ya proses mediasi, namun kegiatan kebaktian itu terus berlangsung dan himbauan dari pemerintahan tingkat kelurahan dan kecamatan belum dilaksanakan gitu, sehingga mungkin dari akumulasi emosi, akumulasi kekecewaan, keresahan gitu kan, sehingga beliau meluapkan kekecewaannya secara sangat emosional gitu, dan kita memahami itu gitu kan, bagaimana setiap hari Minggu merasa terganggu oleh kegiatan tersebut, sementara kegiatan tersebut ilegal gitu, kegiatan tersebut melanggar peraturan.
Jadi kemudian ada diksi, ada isu, ada berita-berita yang diskriminatif ya, yang sentimen ya, yang tidak berkeadilan untuk Ibu Masriwati, itu sangat menekan psikologis beliau karena judulnya hampir selalu sama, itu ASN intoleran gitu. Padahal faktanya itu hoax gitu, itu tidak benar gitu. Karena justru ibu ini berbuat demikian dalam rangka untuk penegakan hukum, bahwa ada pelanggaran aturan, ada pelanggaran hukum di wilayah beliau. Beliau merasa kemudian ini hal yang tidak benar, lalu beliau mengajak gitu untuk menempuh jalur yang benar gitu. Jadi bagaimana mungkin kemudian seseorang yang ingin menegakkan peraturan dituduh intoleran. Jadi kegiatan di rumah tersebut itu bukan hanya sekedar berdoa yang sifatnya temporer lalu kemudian tidak terjadwal. Itu adalah kegiatan kebaktian yang dilaksanakan setiap hari Minggu. Itu pun sebenarnya rumah yang dikontrakkan kosong. Jadi hanya digunakan untuk kebaktian saja di hari Minggu itu. Nah, jadi faktanya sudah jelas, sudah clear bahwa kasus tersebut berawal dari pelanggaran hukum, pelanggaran aturan atas sekelompok ya saudara-saudara kita Nasrani yang menggunakan rumah ibadah sebagai rumah tinggal sebagai rumah ibadah. Yang kedua, bahwa Ibu ASN ini entah kenapa kemudian dihubung-hubungkan dengan statusnya sebagai ASN, karena beliau itu saat itu mengenakan baju rumahan, ya kan, tidak sedang bertugas dan tidak juga sedang melaksanakan tugas gitu. Memang status itu melekat, tapi kan harus dibedakan gitu. Beliau sebagai warga yang merasa resah. Jadi ini kasus sosial gitu bagi Ibu Masriwati. Tapi bagi pengguna rumah tinggal jadi kasus hukum karena terjadi pelanggaran aturan. Oke. Nah, kita menuntut ada kalau memang harus saling memaafkan lah. Jangan hanya Ibu Masriwati saja yang memaafkan gitu. Betul. Karena masa yang bersalah kemudian tidak minta maaf pula gitu. Maka kemudian kemarin press conference keduanya saling memaafkan gitu, Bang Bay. Iya. Oke, artinya tidak ada api kalau tidak ada asap kalau tidak ada api begitu ya, Ustadz Wildan. Kemudian apakah juga ini tidak dibawa ke ranah hukum, tapi nyatanya beberapa kali PJ Wali Kota menyatakan bahwa dia akan menghukum Ibu Masriwati. Itu bagaimana ini, Ustadz? Ya, kita sampaikan ke Pak PJ Wali Kota yang alhamdulillah beliau sangat bijaksana dan kemudian memediasi dengan baik pertemuan-pertemuan itu. Kita sangat apresiatif kepada beliau ya. Kita juga menghimbau kepada beliau agar meneliti, mengkaji kasus ini dengan sebaik-baiknya, dengan secermat-cermatnya, agar kemudian tidak sampai ada pihak yang terzalimi karena ada sanksi yang tidak tepat gitu. Karena beliau juga sampaikan ini tidak bisa begitu saja serta-merta disanksi, dihukum gitu. Semuanya ada prosesnya, ada SOP-nya. Bahkan itu harus masuk perizinannya ke Kementerian Dalam Negeri. Jadi tidak serta-merta seperti tuntutan para netizen yang malah merumitkan persoalan gitu, bahwa harus dipecat ini dan itu sebagai karena intoleran, ya tidak begitu gitu. Memang di dunia maya ini, di media sosial ada banyak sekali orang yang nggak paham kasus tapi ikut berbicara gitu. Kalau Imam Al-Ghazali katakan kalaulah orang-orang dungu gitu, orang-orang bodoh itu tidak ikut komentar, maka sebagian persoalan di dunia ini selesai gitu. Nah, persoalannya adalah orang-orang yang nggak paham akar persoalan, nggak paham faktanya, bagaimana kejadiannya, ikut berkomentar. Seolah-olah paling pintar, paling toleran, seolah-olah paling demokratis gitu. Padahal dia tidak mengerti persoalannya gitu. Maka kemarin dipaparkan fakta-faktanya oleh Pak PJ Wali Kota terkait dengan kasus itu. Nah, kalau ini diketahui oleh semua, rasa-rasanya tidak akan seheboh ini persoalan yang kemarin terjadi gitu, Bang. Jadi kita berharap pada pemerintah Kota Bekasi, khususnya Pak PJ Wali Kota, untuk mencermati kasus ini, mengkaji, menyelidiki agar kemudian siapapun itu termasuk Ibu Masriwati ini tidak terzalimi gitu. Okay. Karena dalam perspektif kami beliau justru harusnya gitu diapresiasi karena beliau melakukan upaya penegakan hukum gitu, dan tidak ada yang
orang yang begitu berani gitu kan, dan ini seorang muslimah pemberani menurut saya yang justru harus dihargai, harus diapresiasi upayanya untuk menegakkan hukum. Kalau memang nampak terlihat sangat emosional ya, itu kan saya sampaikan tadi, itu akumulasi gitu, kekecewaan yang luar biasa, kepenasaran dan sebagainya. Dan lagi pula itu video yang memang sengaja di framing untuk kan beliau, entah mungkin menyudutkan umat Islam, lalu dari sekian panjang durasi video hanya dikutip beberapa detik saja gitu. Dan ini yang kemudian kita kan orang banyak kan umumnya adalah orang-orang yang mudah tersulut gitu. Kita ini bensin mudah tersulut, lalu kemudian kita mudah saja memviralkan gitu. Ini yang terjadi gitu Bang Bayu. Oke, ya artinya memang harus dipastikan juga bahwa mungkin Ibu Mas Rifat ini setelah saling memaafkan dan duduk persoalannya sudah dijelaskan, tidak ada sanksi juga buat beliau. Mungkin sanksi teguran, mungkin karena cara menyampaikannya mungkin, atau seperti apa Ustaz yang tadilah kelihatan seperti menggebu-gebu lah begitu, tidak melalui pendekatan. Padahal memang tadi kan sudah dijelaskan Ustadz Wildan bahwa ini sudah ditempuh sampai tingkat kelurahan dan sebagainya, Ustadz ya. Iya betul, jadi itu kan prosesnya sudah berlangsung lama untuk menyelesaikan persoalan itu di antara warga sendiri, melibatkan kelurahan, kecamatan gitu, berbulan-bulan lamanya gitu. Nah, saya sampaikan tadi itu apa yang sangat emosional dari Ibu Mas Riwati itu ya, saya pikir itu akumulasi ya. Karena beliau bertetanggaan, bersebelahan langsung gitu. Yang terkena dampaknya langsung dari kegiatan-kegiatan tersebut gitu. Sementara kegiatan tersebut melanggar peraturan. Saya kira kalau tidak melanggar peraturan, tidak mungkin juga akan kejadian seperti itu. Kalau kelurahan dan kecamatannya saat itu gercep gitu kan, menyelesaikan persoalan ini secara tegas, mungkin juga tidak akan berlarut-larut, tidak akan kejadian ini. Jadi ada hikmahnya pula Ibu Mas Riwati lalu kemudian nampak seperti emosional lalu viral gitu. Makanya kemudian kasus ini jadi diperhatikan gitu kan, jadi diselesaikan gitu. Nah, yang pertama tadi bahwa tadi Bang Bay? Ya, dipastikan tidak ada sanksi juga nih buat Ibu Mas Rifati begitu. Ya, kita tidak dapat memastikan itu ya. Cuman kita menyampaikan aspirasi bahwa agar tidak ada sanksi kepada beliau, karena beliau ini bagi perspektif kami itu beliau tidak bersalah gitu. Apanya yang bersalah dari beliau? Kalau kemudian beliau berstatus sebagai ASN, ada apa dengan ASN? Apa hubungannya kebaktian di situ dengan status beliau sebagai ASN? Beliau saat itu menggunakan baju bukan ASN, tidak sedang melaksanakan tugas, tidak di waktu kerja. Lalu kemudian beliau juga adalah warga biasa, berbicara saat itu atas nama warga, bukan atas nama pemerintah. Lalu apa korelasinya dengan status beliau sebagai ASN gitu? Makanya hal-hal itu kami sampaikan agar menjadi pertimbangan dari Pak PJ Wali Kota khususnya dan pemerintah Kota Bekasi gitu Bang Bay. Ya, mungkin karena di di halaman ataupun di jalan depan rumah beliau, kalau saya lihat dari videonya yang viral itu ada mobil plat merah begitu mungkin ya. Saya lihat. Iya, ya sama saja sebenarnya, nggak ada hubungannya. Terus gimana mobilnya harus disimpan di mana gitu kan? Kalau harus dikorek-korek lagi nanti carilah di lemarinya. Oh, ada baju ASN. Cari nanti di kopernya apa di mana ya? Oh, ini ada sertifikat pengangkatan sebagai ASN ya. Kalau mau dicari-cari begitu jadinya jadi nggak benar juga gitu kan. Kalau ada mobil plat merah. Ya memang disimpannya di rumahnya, terus memang harus disimpan di mana gitu, di pasar. Ya ada aja lah gitu. Ustadz Wildan, ini kan satu hal yang mungkin juga harus dicermati bahwa wilayah Bekasi dari 56 kelurahan, sekitar 4.000-an RW dan 12 kecamatan. Nah, mungkin ada nggak lokasi-lokasi lain yang harus juga didata agar hal ini tidak terjadi lagi lah kesalahpahaman gitu, Ustadz Wildan? Ya betul. Ini kan kasus ini banyak sekali dan terus berulang, Bang Baik. Sebagaimana kita tahu lah ya dari dulu kita sama-sama di Dakta mengkaji, meriset, memberitakan persoalan-persoalan seperti ini kan. Nah, dan ini kan berulang terus. Makanya kemarin kami sampaikan bahwa kita harus menyelesaikan dari apinya, dari akar persoalannya. Jangan terus menggantang asap, jangan terus menciduk buih, tidak menguras
lautan gitu. Karena kalau itu yang dilakukan, kita akan terus dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang sama yang berulang-ulang. Saya sampaikan juga ke saudara-saudara Kristen agar kita berpait-paitlah, jangan berpura-pura, kita terbuka, kita jujur gitu. Jangan menutup-nutupi persoalan lalu kemudian di belakangnya kita akhirnya saling membicarakan lagi, saling menuduh lagi gitu. Mari kita terbuka saja, kita tuntaskan saja gitu, dan alhamdulillah itu disepakati oleh semuanya. Jadi ya memang seperti kita tidak toleran gitu. Tapi memang peraturannya demikian untuk mengatur agar harmonis hubungan antar umat beragama. Karena kalau saudara-saudara Kristen mengaku kesulitan mengadakan kegiatan ibadah, mendirikan rumah ibadah di Bekasi, di mayoritas Muslim, saudara-saudara Muslim kita pun di daerah-daerah yang minoritas Muslimnya, itu juga kesulitan mendirikan masjid, musola, lembaga pendidikan Islam. Jadi sama saja, yang penting itu kan ditempuh aturannya, ditaati hukumnya. Karena umat Islam itu tidak pernah menolak pendirian rumah ibadah non-Muslim. Yang ditolak oleh umat Islam adalah pendirian rumah ibadah yang tidak menetapi peraturan-peraturan dan hukum yang berlaku. Kita menolak pelanggaran aturan dalam pendirian rumah ibadah, tidak menolak pendirian rumah ibadah. Itu Bang Bay. Oke, artinya memang tidak hanya umat Muslim saja yang harus toleran ya? Iya dong. Jadi kita menolak dua tirani. Pertama tirani mayoritas, juga tirani minoritas gitu. Jadi jangan selalu persepsikan bahwa kalau mayoritas itu intoleran, mayoritas itu tidak menghargai hak asasi manusia, tidak demokratis. Intoleran itu diktator, otoriter. Lalu kalau mayoritas itu intoleran dan sebagainya. Kalau minoritas itu lemah, perlu dibela. Minoritas itu toleran gitu, demokratis. Enggak begitu gitu. Kita menolak bukan dari sisi banyak atau sedikitnya, tapi bagaimana sikap kita dalam menghargai hukum dan peraturan yang telah dibuat bersama. Karena intoleran itu tidak mengenal sedikit banyak gitu. Sedikit pun bisa melakukan, minoritas pun bisa melakukan perilaku intoleran gitu, Bang Bay. Baik. Ustadz Wildan, masih banyak yang mestinya harus kita jelaskan ke warga masyarakat. Tapi pada intinya sudah ada pertemuan dan sudah saling maafkan. Artinya memang Bu Mas Rifat ini tidak close, tidak ada persoalan apa-apa. Tidak ada persoalan lagi. Baik. Ustadz Wildan, terima kasih. Mudah-mudahan juga PJ Wali Kota Bekasi ini menyangsi yang salah, bukan menyangsi yang viral begitu ya? Ya, betul sekali, Bang Bay. Terima kasih Ustadz Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sorotan dunia Islam. Dari rekan Dakta, tidak terasa weekend sudah di depan mata. Seperti